Assalamualaikum, ketemu lagi dengan kami sahabat Monasco. Kali ini Monasco dengan tim dari Badan Riset Inovasi Nasional menghadiri undangan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Sebelum teman-teman menyimak video selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Ikutin terus ya. Terima kasih kepada Prof. Lukman Ismail dari BRIN dan tim dari BRIN, Pak Prof. Bagio. Ya, ini ahli herbal apa jamu apa Bu? Buat jamu profesional sudah dijual ke luar negeri. Dan Bapak sekalian dari FK Ternovik, terus boleh. Ya. Dalam mungkin akan mengenalkan dulu tim dari FK. Saya Supangat. Kemudian ini ada Dr. Anca. Anca biasa berdiri dok. Wakil Dekan Bidang Akademik. Ada masih Dr. Anca ini. Dr. Bagus Irmansyah Biomed, Wakil Dekan Kemahasiswaan. Kemudian ada tim peneliti, ketuanya Dr. Herudin ini, Ketua Bidang Penelitian Ekonomi Masyarakat. Kemudian Dr. Johar, Dr. Duita, dari FDP. Kemudian kami juga ingin mengenalkan habis ini mungkin bisa dikenalkan lagi. Kemudian kami mohon nanti sebelum diskusi, Pak Prof, kami mengenalkan lembaga kami sebagai Kedokteran Pertanian, karena Prof ini kan dulu Menteri Kehutanan. Kami harap sangat dekat dengan kita. Jadi kita itu kedokterannya khas pertanian. Jadi kita kedokteran agromedicine. Basis. Fourth, agrohealth. Agrohealth is a program that focuses on promotive and preventive in order to improve the health status of farmers. Fifth, mobile agromedicine. Dr. Supangat beserta seluruh jajaran di Fakultas Agromedicine Universitas Jember. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan bersilaturahim dengan teman-teman dari BRIN dan juga Bu Endah dari CV Arwama. Kami datang ke Jember, sebenarnya tujuan utamanya adalah memperlancar proses alih teknologi dari proses hasil inovasi yang dikerjakan oleh Dr. Novik selaku inovator pemegang paten, yaitu paten penemuan jamur asli Jember. Jamur asli Jember, Monascus, nanti dijelaskan oleh beliau, yang mana dibandingkan dengan jamur-jamur sejenis asal yang lain yang ditumbuhkan di beras yang menjadi angkat tersebut, ternyata jamur asal Jember ini menjadi varietas atau kultivar yang paling unggul dibandingkan dengan yang lain, menghasilkan bahan bioaktif yang sangat bermanfaat bagi aneka penyakit dan menyembuhkan kesehatan kita. Kemudian pada waktu yang sama, umumnya jamur ini juga memiliki compound lain yang bersifat toksik. Namun bersyukur juga ditemukan bahwa dengan teknik yang beliau identifikasi, kandungan toksik sitrinimnya itu termasuk yang relatif rendah, yang sehingga akan dirasakan manfaat dari bioaktifnya tersebut yang kemungkinan akan bisa dikembangkan baik itu menjadi fitofarmaka sampai kepada nutraceutical yang diawali dari ramuan dalam bentuk herba yang saat ini
ini juga sudah mulai perusahaan-perusahaan farmasi membidik dan melirik hasil temuannya untuk menjadi produk komersial. Oleh karena itu, kemarin kami atas bantuan koordinasi dengan Profesor Subagio agar kunjungan kami yang murninya hanya bertemu antara BRIN dengan Bu Endah selaku CV Ar-Rahman untuk menindaklanjuti progres-progres yang sudah dilalui di dalam proses kolaborasi sejak 2016 ini ya. Jadi kolaborasi antara BRIN dengan CV BRIN namanya, tapi LIPI tetap sebagai lembaga kemudian yang berusaha melakukan identifikasi tersebut. Sehingga ini sebenarnya bukan baru, ini adalah kelanjutan untuk menjadi yang lebih formal lagi dan kemudian harapannya akan menjadi segera terpakai dengan lebih luas. Oleh karena itu bersyukur Profesor Subagio berkomunikasi dengan Bu Endah hari Senin berkomunikasi untuk bisa beraudiensi dengan Bapak Bupati, yang akhirnya Bapak Bupati memberi waktu kemarin hari Selasa sore. Yang mudah-mudahan dari hasil komunikasi tersebut membuat bahwa langkah-langkah alih teknologinya, jadi ini kelanjutan sebenarnya, langkah alih teknologi ini makin bisa diketahui oleh pemerintah kabupaten, dan alhamdulillah pagi ini dilanjutkan dengan bersilaturahmi dengan Bapak Dr. Supangat di Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember, yang mudah-mudahan ini nanti akan memperkokoh status kolaborasi para peneliti, lembaga pendidikan dan pemerintah daerah selaku pelaku industri atau pelaku usaha dengan kombinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya menyampaikan apa yang kami telah lakukan sejak 10 tahun lalu di Jember. Di sini adalah gambaran bagaimana di awal kami memiliki mimpi sama seperti mimpi juga Pak. Jadi bagaimana kalau kita mencoba mengumpulkan, karena saya bekerja dengan Maul Halus, maksud saya Bakti dan kawan-kawannya, mengumpulkan mereka dari seluruh Indonesia dan meminta mereka membantu kita mengambil manfaatnya dari mereka seperti itu. Nah, salah satunya ini adalah kapang. Kapang itu jamur, bukan jamur yang besar tapi jamur yang kecil, mikroskopis seperti itu. Jadi ini Maul Halus dari jamur kapang. Sama seperti Bapak Ibu sekalian tahu tempe kan, tempe tumbuh di kedelai. Nah, yang ini maksudnya adalah tumbuh di beras. Jadi kami keliling Indonesia mengumpulkan beras-beras jamuran, beras yang telah ditemui oleh jamur. Nah, salah satunya adalah kami mencari beras yang jamur berwarna merah. Ini adalah kalau kita identifikasi secara sains adalah Monaxus purpureus. Kebetulan dari kami punya sejarah cukup panjang Monaxus ini, walaupun beras ini, kapang ini diketahui sejak ribuan tahun yang lalu di Cina. Ongcu yang seperti itu, angkat itu umumnya. Tapi yang diberi nama Monaxus adalah diberi nama oleh orang Belanda yang bekerja di Bogor, cikal bakal oleh kami, pantai kan seperti itu. Jadi ada kaitan sejarah seperti itu. Maka kami benar-benar coba posisi ini. Ini gambarannya. Jadi itu ada kami dari Indonesia. Salah satu ini di Bali, betul yang di Bali. Jadi ilmu padi kami kumpulkan beras dan padi yang sudah lama. Tentunya kan udah lama berjamuran seperti itu. Nah, kami isolasi jamurnya, nah jamur seperti itu. Jadi ada seperti IPA, kapal, piramid seperti itu, dan dari itu ada noktah-noktah merah. Itu adalah bahan aktif yang dikeluarkan daripada si jamur tersebut. Itu kelihatan berasnya seperti itu karena, nah itu tentunya juga ini udah cerita panjang kan, udah ribuan tahun yang lalu kan. Salah satunya adalah digunakan untuk menurunkan kolesterol, hiperkolesterolemia gitu kan. Itu menjadi seperti itu. Karena dia punya statin, vastatin dan sebagainya, itu udah orang tahu banyak seperti itu. Nah, yang kami mencoba lihat kan suatu hasil yang baru. Nah, kebetulan
di tahun kami kesini itu di Jember sedang apa ya, kalau kita pandemi kan di sini ada endemi demam berdarah dulu itu cukup banyak, ratusan saya baca datanya seperti itu. Nah, kami coba juga melihat bahwa ini sudah digunakan kan kapal merah untuk demam berdarah, benar tidak? Maka kami kumpulkan kemudian lihat mekanisme seperti apa. Ternyata ini kapal ini dari sekian banyak itu ternyata yang dari Jember itu yang memiliki pertama kandungan, maaf kalau sama seperti di tempat yang ini kan ada madu dan racunnya. Nah, yang madunya yang paling bagus di Jember dibandingkan dengan tempat yang lain, dan racunnya yang paling sedikit. Tadi Pak Menteri sudah katakan sitrin itu rendah sekali di sini. Itu sangat menarik karena akan aman nanti kalau kita konsumsi. Kemudian bahan aktif yang kami lihat itu adalah kalau demam berdarah kaitan dengan trombosit kan, jelaskan trombosit drop seperti itu sehingga dan seterusnya gejala klinis seperti itu. Nah, salah satu fungsi daripada beras ini bahan aktif adalah ternyata mampu meningkatkan trombosit. Itu secara umum sudah kita banyak, tapi bagaimana mekanismenya? Kami mencoba bekerja sama dengan FKUNER Surabaya dengan Dr. Erwin Asta Triyono untuk tesis disertasinya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa tikus yang diinfeksi dengan virus dengue 3, demam berdarah itu terlihat kelompok kontrol dibandingkan dengan yang perlakuan. Perbedaannya adalah di respon imunitasnya. Ternyata yang diberikan ini masih pengertian apa secara global dulu, diberikan cekokan ekstrak monasus itu sistem imunitasnya tinggi, terutama dilihat di tumor versus faktor dan interleukin. Samping itu juga pembentukan sel darah merah dan darah putih itu terlihat ada keseimbangan. Dan yang dilihat ada trombopoiesis, jadi artinya trombositnya tumbuh banyak seperti itu. Itu kita lihat baik dari secara genetis dari gen yang diekspresikannya maupun kita lihat dari secara fisiologi berapa banyak interleukin yang terbentuk. Ini kita bisa lihat beberapa interleukin gitu. Pada umumnya seperti itu. Kemudian juga yang kedua, ini yang menarik juga ternyata juga di monasus ada GABA, gamma aminobutyric acid. Itu yang membuat bentuk pembuluh darah banyak. Karena angiotensin converting enzyme itu kan yang membuat pergerakan pembuluh darah kencang, tekanan darah tinggi itu mulai dihambat perlahan-lahan. Dan menarik juga angiotensin converting enzyme ini kan sekarang menjadi reseptornya si virus SARS-CoV. Iya. Jadi kalau ini kita bisa hambat si angiotensinnya, AC-nya itu dengan gamma mungkin bisa membantu juga dalam terapi infeksi SARS-CoV seperti itu. Dan juga kalau kita lihat secara histopatologinya, ini menarik juga. Virus dengue itu tidak hanya menyerang di darah, tapi juga di hati, kelihatan kan, membuat dia seperti ya ada bolong-bolong gitu. Dan ini kalau dia dilakukan dengan monasus berkurang bolong tersebut. Ini tidak rusak hatinya ya, seperti itu. Itu gambar umum. Ini kita kerjakan di Surabaya, benar. Kemudian ini yang berikutnya ini adalah clinical trialnya dalam fase 1 saja. Ini sudah 19 orang berpartisipasi. Ini di satu rumah jompo Pramanula. Kita lihat bagaimana bekerja dengan Pramanula hipertensi kan, ini kameranya. Kita lihat waktu itu ini Pramanula kemudian diberikan ekstrak monasus sebelum tidur selama 2 minggu, kemudian kita monitor tekanan darahnya. Ternyata kita bisa lihat di sini tekanan sistoliknya yang cukup tinggi itu mulai turun di sebagian besar partisipan. Begitu juga yang diastoliknya gitu. Ya walaupun ada bentuk seperti ini secara umum seperti itu. Jadi mungkin ini kita bisa lihat ada seperti fenomena menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik. Ini yang menarik juga. Mungkin juga yang dari rendah jadi relatif stabil seperti itu data yang kami dapatkan. Jadi kami coba apa yang kami dapatkan di Jember ini yang terbaik itu juga kita lihat disesuaikan dengan istilahnya tahapan yang dilalui untuk menjadi bahan baku obat. Nah, tahapan di awal kan, nah ini juga kebetulan saya juga seperti
waktu itu tiba-tiba Pak Endah dengan bibinya ya masalah datang ke lab kami di Bogor. Pak, kami perlu angkat. Itu dari mana? Dari Jember. Nah, nyambung. Jadi waktu itu Mbak Endah masih menggunakan angkat impor dari Cina. Sementara kami punya angkat masuk sini dari Jember yang terbaik. Jadi secara otomatis kami sampaikan ke Mbak Endah, Mbak nih, silakan gunakan, karena kami juga istilahnya ada seperti apa, ada perasaan Mbak Endah balik lagi ke tempat semula kan, menjadi manfaat orang atau masyarakat sekitar situ. Jadi kami kembalikan ke sini ke Jember, Mbak Endah mulai memproduksi sediaan yang menjadi sediaan dari bahan baku ini. Ini sudah kami istilahnya patenkan karena nama daripada spesies juga Monaxus sulfuris itunya JMB Jember A sudah seperti itu. Jadi nama Jembernya ada di sana. Kami sampaikan. Dan ini juga sudah kita lihat dan kita katakanlah modifikasi sehingga si gen untuk sitrinnya itu knock out sendiri, tapi tidak ada. Jadi aman untuk konsumsi. Sementara kita tahu bahwa kandungan daripada gamma aminobutyric acidnya tadi, kemudian vastatin ini cukup tinggi, relatif lebih tinggi daripada yang lainnya. Ini yang menjadi dasar kami benar-benar ingin kembali ke zaman, mengembalikan ke zaman seperti itu. Kita mulai dengan Mbak Endah itu dari mulai kalau saya ceritakan mungkin sejarahnya dari mulai satu panci kecil, terus sampai berapa tahun Mbak ya? Mulai 2016 itu sampai kita coba sampai sekarang, sampai kita sesuaikan dengan persyaratan regulasi. Artinya di situ ada persyaratan sebagai jamu, sebagai obat herbal standar dan fitofarmaka. Kita mengarah ke sana seperti itu. Dan mulai jamu dengan pengalaman empiris, Mbak Endah punya banyak katakanlah orang yang menjadi pasien seperti itu. Datanya ada, tolong catat semua gitu. Nah itu ada data empirisnya. Alhamdulillah sudah bisa menjadi sebagai jamu yang secara regulasi POM itu sesuai untuk diedarkan. Maksudnya Mbak Endah sudah siap dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Artinya prosesnya, lokasinya, situasinya dan pabriknya itu sudah distandarkan oleh BPOM sehingga mendapatkan izin edar. Itu yang kita sangat bersyukur Mbak Endah bekerja keras di sini dan masyarakat sangat mendukung. Jadi tahapan berikutnya tentunya kita bergerak ke obat herbal standar kan, dengan beberapa persyaratan, baik itu persyaratan toksisitas dan sebagainya, termasuk preclinical trial tadi saya sampaikan. Kita berusaha atau mungkin juga mudah-mudahan ini menjadi fitofarmaka khas Jember. Tentu ini kalau kita bicara khas Jember ya bukan hanya Mbak Endah kan, semua yang terlibat di sini karena ini belum ada. Dan ini unik adalah khas Jember ya tentu Indonesia. Kalau kita mulai dari Jember ini ya itulah. Ini itu harapan kami, yang mimpi kami Pak. Kami punya mimpi ini tidak hanya kami mengoleksi. Nah, tugas kami mengoleksi makhluk halus ini disimpan di sana. Kami punya culture collection, microbial culture collection, salah satu yang cukup besar di Asia. Disimpan aja di sana, kan nggak ada apa-apa itu. Atau beberapa paper kami produksi ya disimpan di laci, kan atau menjadi tumpukan seperti ini. Harapan ini ada sesuatu yang bisa disampaikan ke masyarakat. Seperti bentuknya. Mungkin juga cukup panjang jalannya karena regulasi cukup panjang, tapi kami tetap bertekad untuk ini menjadi khas Jember. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Terima kasih. Gitu bahwa mestinya agromedis punya peran karena ini dari Jember. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Satu lagi mungkin. Ini saya tampilkan ini adalah produk yang sudah beredar juga. Ini pelakunya industri farmasi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali diberi kesempatan ketemu Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan Bapak-bapak dokter di sini, dan alhamdulillah saya selalu ditemani Profesor Nur selama ini beberapa hari. Saya bersyukur sekali ada Profesor Bagio dan Pak Novi sama Mbak Dwi. Nah ini kami itu tadi sudah diperkenalkan apa yang kami olah. Jadi alhamdulillah Allah memberi semangat pada saya
apapun yang terjadi tetap aja saya produksi. Jadi sulit, senang, nggak ada duit, banyak duit, tetap saya produksi. Nah, alhamdulillah ini produksi yang hasil dari Jember, jadi bahan dasarnya dari Jember. Ini sudah banyak yang kami kolaborasikan dengan rimpang-rimpang, dengan lidah buaya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Jadi ini ada dengan kurkumin, kami coba dengan kurkuma karena beberapa waktu yang lalu kan ada wabah hepatitis ya. Nah, saya cari dengan rimpang yang sesuai dengan, kami kan ada apoteker yang menyertai di UKOT kami. Jadi apa ini ya untuk hepatitis? Kalau untuk tradisionalnya kan kurkuma. Nah, kami kolaborasikan dengan Monaskus. Terus juga tetap dengan ini, masih dengan buah jijibusujube. Nah, ternyata hasilnya luar biasa. Jadi mata yang kuning itu dalam beberapa hari yang biasanya lama harus 2 minggu menghilang, tidak, hampir dikatakan badannya lemes itu hanya 1 hari 1 malam, besok sudah tidak. Terus antara 3 hari sudah menghilang semua gejala kuning di mata, di badan itu sudah menghilang semua. Terus untuk cek SGBT, SGOT sudah membaik. Jadi perkembangannya itu jauh lebih cepat dan lebih efektif gitu bekerjanya di tubuh. Terus kemudian nanti bisa dicicipin gitu. Ini kami coba dengan lidah buaya. Setelah saya coba beberapa yang minum nih, konsumen. Nah itu setelah muncul beberapa, misalkan malam minum 1 botol ini, buang air besar itu serasa enteng gitu. Jadi usus besar itu bukan berasa, benar-benar bersih. Nah, badan menjadi lebih enak. Nanti bisa dicoba. Ini kalau kami bersaran seminggu itu hanya butuh 2-3 botol saja untuk membersihkan itu. Mungkin kalau untuk kesehatan kan di sini para ahlinya, kalau saya kok jamunya gitu. Jadi nah ini kemarin alhamdulillah sudah dicoba beberapa pasien, kebetulan pasien dalam ada di Fakultas Kedokteran UNER, dosen-dosen di Fakultas Kedokteran UNER yang kena COVID. Jadi kembali lagi karena ada COVID, saya berpikir ini tak kolaborasi pakai apa ya? Nah, terus saya kolaborasi dengan kurkumin sama ini kunyit putih. Terus kemudian karena ada batuk sesak, saya kasih jahe sama kencur, saya olah. Kok alhamdulillah ini ternyata dengan waktu 15 menit beliau bisa bernapas panjang dan saturasi oksigen ini bertahap naik. Jadi alhamdulillah dari ICU dengan waktu 24 jam beliau bisa dirawat di ruang perawatan biasa. Jadi dengan waktu yang tidak lama, jadi banyak yang tertolong di Rumah Sakit Angkatan Laut, terutama dokter-dokter seniornya itu alhamdulillah yang terkena COVID kemarin, terpapar COVID terus muncul. Terus biasanya kan pasca COVID pasien itu kan kalau berjalan cepat, berlari itu kan terkena gitu. Nah ini alhamdulillah mereka berangsur-angsur merasa lebih enak, terus nafas itu lebih ini, badan lebih stabil, tidak terengah lagi, terus badan lebih segar gitu. Ini saya bikinkan, kami namakan kurmik sama curhi gitu. Bapak tadi malam sudah enak Pak batuknya, padet, muncul curhi. Nah itu beberapa yang kami buat. Jadi semoga nanti bisa kami mendapatkan bimbingan juga dari Fakultas Kedokteran bagaimana cara mengolah ini menjadi lebih baik. Jadi kami juga sudah diajarkan waktu Pak Menteri Pak Nasir ini, jadi berjalankan untuk
belajar untuk membuat kapsul di LIPI Gunung Kidul. Waktu itu masih Pak Nasir, Pak. Kebetulan Pak Nasir juga ikut ke Gunung Kidul waktu kami mengolah kapsul. Jadi ada pertemuan di LIPI Gunung Kidul. Jadi saya bikin kapsul yang ini kan karena permintaan bapak-bapak sama ibu-ibu yang sering mobile, yang sering keluar kota gitu. Jadi akhirnya terbentuklah kapsul. Alhamdulillah ini sudah proses NIE. Jadi uji mutu, uji lab sudah kami lakukan, tinggal nunggu proses masa expired. Jadi uji lifetime di laboratorium Saraswati Bogor. Jadi itu kan yang membuat lama. Jadi sampai 1 tahun. Jadi 3 bulan, 1 bulan pertama, 3 bulan, 6 bulan, terus kemudian 1 tahun. Itu yang bikin kita menunggu NIE. Alhamdulillah ini sudah keluar 2 nomor TR ya, nomor TR POM TR, ada 2 item. Insya Allah nanti selanjutnya kapsul hijau. Alhamdulillah juga BPOM Balai Besar POM Surabaya juga membantu untuk uji mutu juga dari kurkumin sama Monasco hijau. Alhamdulillah hasilnya bagus banget. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mungkin nanti misalkan Pak Dokter belum bisa memberikan resep, bisa memberikan saran, Pak. Terima kasih. Jadi bisa masyarakat itu mengenal dan memanfaatkan apa yang kami usahakan dengan sabar dan telaten ya Pak. Katanya suruh 3 hal itu Pak, pikir, mikir, sama ukir. Gitu, jadi itu tak ingat-ingat. Itu mungkin itu yang kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh iya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya, banyak hal yang kemudian mungkin depan bisa dikolaborasikan. Mungkin saya kira kita masuk sisi diskusi dan kita berharap nanti memang kalau memungkinkan begitu bisa menurunkan, mungkin bisa skema ada RIM sekarang ya. Terima kasih Pak. Yang kita lakukan, saya bukan praktikal Pak, saya berbicara biologisnya, kita ikuti seperti standar apa yang dilakukan sesuai dengan aturan. Nah, untuk herbal sudah jelas ada aturannya dan yang terjadi pada persyaratannya dan sebagainya, dan batas standar yang diutamakan. Kalau kita lihat tidak memang agak error nih. Di jarum itu ribuan, jarum kita itu ribuan, dan sebagainya. Dan misalkan banyak itu dipakai, begitu ke batas standar hanya puluhan, dan hanya 2 sekarang di Indonesia untuk yang kita paham. Akhirnya begitu sulit dan Belum tanya sampai termin tarik tapi punya Prof. Zevi yang tanya jadi itu pakai terhadap tapi tentu ini juga kemudian ada semua juga ada diskusi sebagainya mulai bagaimana ini memperlancar dari ribuan peserta. Apa yang dilakukan oleh Pak Novi dan Bu Indah ini semacam bahwasanya bukti bahwasanya Jember itu punya sesuatu lah di titik itu, punya sesuatu. Kita ada bukti begitu ya bahwasanya angkanya bagus kan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana agar kita tidak hanya bicara sebenarnya pada angka Pak Dokter, kita bicaranya pada sesuatu yang global, yang kemudian makro gitu, yang penting bagi UNED dan kawasan Jember sekitarnya. Pikiran saya adalah pada waktu kita datang, Pak Novi datang ke sini, adalah kita menjalin kerjasama dengan BRIN yang mempunyai track record di situ, dan kita punya orang-orang tersendiri, punya fasilitas tersendiri. Kita fasilitas juga sangat baik, gitu ya. Ada di SIDAS, gitu ya. Ada kemudian tempat-tempat lain yang sekarang lagi dibangun. Nah, apabila sinergisitas itu ada, yang kita lakukan adalah kita misalnya nih, kita mau dorong lagi yang tentang jamu,
untuk menjadi fitofarmaka, kan gitu kan? Urutan apa yang harus kita lakukan? Saya yakin dan saya berpendapat bahwasanya apa yang kita lakukan ujungnya adalah komersialisasi. Ujungnya. Kenapa? Dengan komersialisasi, sustainable daripada program itu akan ada. Kan tidak hanya kita meneliti selesai dengan 30 orang kemudian happy, senang, begitu ya. Wah, saya menemukan loh, kan tidak hanya begitu. Nongol di joran tidak. Kita ingin seperti Bu Indah ini akan muncul, bahkan kemudian menguatkan sistem yang sudah kita bangun untuk menjadikan jamu yang berasal dari daerah Jember dan sekitarnya ini muncul. Nah, kemarin saya sudah ngomong dengan Pak Bupati atas itu, bahwasanya mari kita kembangkan Pak Bupati nanti, tapi detailnya beliaunya belum menjawab secara pasti pada waktu itu. Mari kita kembangkan sentral untuk kemudian mengarah kepada ya katakanlah ya treatment yang memang diperuntukkan dengan menggunakan produk tadi. Misalnya kita punya rembangan. Kami sampaikan saat ini ada 22 kelompok riset yang berhubungan dengan yang bertemakan ekologis, dan sebagian saya tadi sempat menghitung ada sekitar 5 paling tidak itu yang sudah terkait dengan presentasi yang disampaikan yang kapal merah ya. Ada kelompok riset yang khusus meneliti tentang penyakit degeneratif, hipertensi, kolesterol, diabetes ada. Kemudian yang sini juga ada namanya sindroma metabolik. Kemudian ada kelompok riset yang khusus di bidang infeksinya. Jadi untuk penyakit-penyakit seperti tadi yang berhubungan dengan COVID, kemudian hepatitis ya. Terus yang Dr. Erwin teman saya waktu itu berkolaborasi, mungkin harapan-harapan tadi yang dimunculkan itu bisa cepat tercapai. Di kami sendiri ada juga kelompok riset functional food ya, functional food yang makanan untuk kesehatan, suplemen untuk kesehatan itu nanti bisa kerjasama dengan kelompok-kelompok riset. Nanti tentunya Pak Dekan dan jajarannya nanti mungkin bisa menjembatani menjadi apa-apa saja yang bisa kita lakukan bersama, sehingga nanti percepatannya itu bisa lebih cepat. Oleh karena yang selama ini yang banyak kami lakukan itu risetnya mulai dari awal, tetapi ketika tadi seperti yang Pak ceritakan, kalau mau jadi jamu tertarik aja sudah administrasinya sangat panjang, dan teman-teman biasanya memilih sudah bisa aku tak praktek aja gitu. Praktek ke pasien langsung saja daripada ngurusi jamu. Nah, daripada mulai dari awal akan lebih baik kalau kita itu mulai dari yang sudah ada, jamunya sudah ada, sehingga nanti peluang penelitiannya itu justru lebih banyak. Dari sisi jamunya ditingkatkan, kemudian dari sisi bahan aktifnya untuk ditingkatkan menjadi obat itu akan lebih bagus. Dan tentunya karena kita ada jaringan ya untuk fakultas-fakultas kesehatan, nanti akan lebih mudah mungkin untuk mencari sampel untuk menerapkan pada pasien dan sebagainya. Dan kami juga sudah punya kerjasama itu dengan universitas di Filipina, Santiago College itu, yang mereka juga salah satu unggulannya itu adalah produksi jamu. Dan jamu sampai di kata berita ya, kayak jamunya sudah dipasarkan gitu ya. Gimana? Tanam lebarnya sudah punya. Mungkin akan bagus kalau di Jember itu ada kita mengembangkan sendiri ya, bisa seperti ya kalau banyak produknya bisa jadi kita berjamu. Ya tentunya di satu sisi juga kita kembangkan bahan aktifnya itu menjadi bahan aktif obat. Karena saat ini salah satu titik penelitian yang ditekankan oleh pemerintah, fokus penelitian itu adalah pengembangan obat, bahan aktif obat tadi, mencari bahan aktif obat dan vaksin. Sehingga apa yang kita lakukan nanti inline dengan apa yang akan menjadi target dari pemerintah. Oleh karena itu saya harap pertemuan ini tidak berhenti di sini, tetapi nanti bisa ke arah praktis, bisa meneliti bersama dan sebagainya. Dan tentunya nanti dengan informasi ini kami juga akan menyampaikan kepada kelompok-kelompok ini
supaya menjadi salah satu fokus juga untuk dikembangkan di kelompok risetnya. Jadi bahannya apa yang perlu dikembangkan sehingga tidak perlu mencari-cari dari awal lagi. Termasuk yang sedang, contohnya misalnya yang apa sedang mau kita kembangkan tuh kayak tadi itu mengkudu. Mengkudu itu dari zaman nenek moyang kita dulu itu sudah dipercayai itu efeknya sangat bagus. Tapi karena penelitiannya mungkin masih kurang ya. Bahkan yang menemukan bahan aktifnya itu yang untuk kanker itu orang Jepang. Padahal di Jepang tidak ada mengkudu. Ini kan sayang sekali. Sehingga bagus sekali untuk kita kerjakan. Itu juga sudah ada produknya. Sayangnya kita juga seringkali terkendala regulasi ya. Seperti misalnya untuk mengkudu itu tantangannya ternyata akhirnya mengkudunya yang buahnya itu yang akhirnya diekspor ke mana ke Korea. Padahal sebelumnya orang Koreanya itu beli fermentasinya ke kita. Tapi karena ya itu tadi di Indonesia itu harusnya kan diolah dulu bahan-bahan, tidak boleh langsung diekspor. Nah, sekarang eksporternya itu mencari mengkudu dijual. Sehingga akhirnya Korea dan Jepang yang asalnya beli fermentasi itu tadi akhirnya dia tidak beli, ya beli mengkudunya. Itu sayang sekali. Nah, kalau kita mampu dari produk-produk tadi itu, termasuk yang di bawah ini, kemudian ya tadi saya ceritakan mengkudu, mampu meningkatkan, menunjukkan bukti ilmiahnya, apalagi yang cerita itu ngomong ke masyarakat dokter ini, mungkin akan lebih terpercaya nanti, sehingga nanti jamunya mungkin akan lebih mudah dikenal. Juga dari sisi kita itu sebagian cita-citanya jadi center agromedis di Asia Tenggara itu juga akan makin mudah tercapai. Karena di Indonesia ini kadang-kala sesuatu hal yang susah itu ternyata menjadi sangat mudah. Bisa jadi apa yang diceritakan Bapak tadi menjadi jamu standar aja susah ya. Kalau kita tahu seluk beluknya atau dalam satu malam bisa jadi. Mungkin ya ada banyak hal yang yang menjadi di balik tirai di Indonesia ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Erwin, luar biasa. Mohon Dokter Anca ke Dokter. Jawabannya politis atau mau jawaban praktis atau apa begitu. Jadi ini Bu ya. Ini ya mudah-mudahan Prof Nur bisa menambahkan. Itulah problematik daripada situasi riset dan inovasi di Indonesia. Jadi kita bicara sistem inovasi di Indonesia tidak mendukung untuk kemudian menuntaskan sebuah pekerjaan. Tidak mendukung itu. Bukan tidak ada dukungan, tidak mendukung. Kenapa begitu kita bilang? Saya tahun 2018 itu kan saya penerima award Academic Leader pertama di Indonesia. Pada waktu itu ada saya penerimanya. Kemudian saya diundang oleh Pak Menteri Ristek pada waktu itu untuk kemudian bicara di Dewan Riset. Saya bicara di Dewan Riset, saya simpel saja mengatakan bahwasanya ya tadi kita tidak mendukung. Lalu ditanya apa alasan Anda mengatakan begitu? Saya jawabnya gini, karena Bapak adalah ibaratnya seperti peternak, seperti peternak ayam, karena begitu, atau peternak kambing. Pengen kambingnya berada di luar kandang, keluar kandang. Tetapi apa daya, makanannya ditaruh di dalam kandang kotak ini, sehingga walaupun di pintunya dibuka tidak akan keluar. Nah, itu kemudian saya mengatakan karena juga ya pakan ayamnya itu kan ya karir. Kita karir itu sangat ditentukan oleh dosen itu ya, prestasi itu saya yakin juga di BRIN, yaitu terbitnya jurnal. Maka saya bilang karena Bapak adalah pengikut rezim jurnal. Kok dipanggil rezim dia bilang gitu? Iya, karena segala sesuatu diukur dasarnya adalah dari jurnal. Nah, saya ceritakan bagaimana kemudian perjalanan saya ya, saya katakan saya sampai sekarang sudah sejak tahun 2008 2010 sudah memutuskan tidak
menggunakan rezim jurnal lagi. Kenapa? Karena saya yakin profesor saya sudah masuk ke situ. Saya tahun 2007 2006 itu sudah profesor lebih dari cukup. Kenapa? Karena kalau jurnal ya sebentar saja lah. Kalau mau menerbitkan jurnal itu ya, tidak serepot kalau Pak Novi pergi ke ini kan, tidak repot. Jurnal itu stay di laboratorium, utek-utek di laboratorium 3 bulan 4 bulan jadi. Lalu sekarang coba Pak, dampaknya apa yang terjadi? Dampaknya yang terjadi saya katakan ada shifting dari objek penelitian. Kalau zaman dulu di UNED ini penuh dengan peneliti yang namanya peneliti karet, kopi, teh, apalagi tanaman-tanaman keras, termasuk juga sawit, kelapa dan seterusnya. Sekarang satu pun tidak ada. Kenapa? Meneliti kopi, karet, teh butuh 2 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun baru tahu gejala dan kemudian bisa menyimpulkan. Coba penelitian, kemudian katakanlah misalnya kedelai, 3 bulan keluar data. Sehingga orang yang dulunya meneliti itu pada meneliti anggrek, pada meneliti mawar, pada meneliti jagung, yang pendek-pendek tadi, karena dituntut untuk terbit jurnal. Nah, sehingga makanya sekarang kalau di kita gitu ya, kita dulu itu ahli perkebunan nih, Pak Jember itu penghasil, salah satu penghasil SDM terbesar untuk perkebunan Indonesia. Bapak boleh cek deh PT Indonesia, itu adalah seusia saya, itu direktur, manajer itu belajar. Kenapa begitu? Karena kita memang concern betul. Yang kemarin saya cerita tembakau gitu ya, ahli tembakau ya sini. Nah, itu terjadi shifting itu karena sistem tidak mendukung. Nah, sekarang kan sudah mulai nih katanya Pak Sofyan Afandi, Direktur SDM dan Kelembagaan, sudah mengatakan bahwasanya boleh mendapatkan profesor dari arah inovasi. Alhamdulillah, lagi-lagi kita banyak bersyukur, perlahan namun pasti CVA Rohma Jember Monasco bisa bersinergitas dengan stakeholder, diantaranya yang kemarin sudah kita lakukan audiensi dengan Bapak Bupati yang akan ditindaklanjuti dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Jember, dan sekarang kita sudah berkolaborasi dengan lembaga pendidikan atau universitas, yaitu lebih tepatnya di Fakultas Kedokteran Universitas Jember sebagai pelaku UMKM Monasco terus berkiprah dan bersinergi sekaligus berkolaborasi untuk kebermanfaatan umat, khususnya masyarakat Jember. Monasco pilihan tepat, Jember sehat. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.